Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast seminggu sekali. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial, tamu istimewa. Ini Ustazah Ani Istiharoh MPD. Nah, beliau ini biasa dipanggil Bu Ani gitu ya. Jadi ini luar biasa ya. Kita tanya mengapa kok kita podcast hari ini gitu ya. Oke, Bu Ani, pertanyaan pertama Bu Ani. Pertanyaan pertama, Bu Ani ini di SMP Mugaru ini sebagai apa? Di sini saya sebagai KLL, Ketua Kantor Layanan Lazismu di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Alhamdulillah Pak Nur, untuk tahun ini KLL di SMP Muhammadiyah Tigawaru sudah resmi dan sudah ada SK-nya dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Oke, berarti ketua Kantor Layanan Lazismu di SMP Muhammadiyah di Mugaru. Nggih. Mungkin perlu dijelaskan dulu ini Bu ya. Lazismu ini apa sih Bu? Lembaga amil zakat miliknya Muhammadiyah. Oh, nggih. Jadi karena kita sudah dipercaya oleh PDM, sudah ada SK-nya, maka zakat, infak, sodakoh dari siswa, dari bapak ibu guru, dari wali murid yang ada di SMP Muhammadiyah ini dikelola oleh KLL yang ada di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Di sini Pak Nur, program-programnya saya salurkan, yaitu diantaranya untuk membantu siswa-siswi yang sakit, untuk membantu siswa-siswi yang berduka, kemudian membantu siswa-siswi yang tidak mampu, fakir, miskin, yatim, piatu, kemudian ada keringanan, terus kemudian ada bebas SPP bagi mereka yang mengikuti jalur bidik misi Pak Nur. Bidik misi misalnya mereka dari SD mana saja, yang penting satu, bidik misinya di sini tahfidz Al-Quran, hafal 5 juz Al-Quran Pak Nur, insya Allah bebas SPP. Terus kemudian punya kompetensi lainnya Pak Nur, mungkin di bidang olahraga, atau mungkin nilainya bagus, nilai rapotnya itu bisa masuk di jalur bidik misi. Kami siap membantu membebaskan SPP-nya selama 3 tahun di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Kemudian program berikutnya yang kedua untuk guru Pak Nur. Guru yang mungkin sakit, guru yang mungkin sedang berduka. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu programnya untuk lingkungan sekitar di SMP Muhammadiyah Tigawaru Pak Nur. Kita biasanya menyantuni fakir miskin dan lingkungan yang ada di sekitar depan SMP Muhammadiyah Tigawaru itu tidak pakai memandang fakir atau miskin, tapi kita bina lingkungan di situ. Biasanya kalau mau Ramadan atau mau mendekati Idul Fitri itu kita bagi-bagi sembako atau bingkisan untuk warga di sekitar SMP Muhammadiyah Tigawaru. Oke. Bu Ani. Kemudian ini dananya Bu ya. Ini kan membantu ya. Termasuk tadi itu ada program sekolah PPDB bidik misi, yang tahfidz, kemudian yang nilai, kemudian yang punya keahlian tertentu, itu kan juga dibebaskan uang SPP biaya sekolah seperti itu. Nah, ini sumber dananya Bu. Sumber dananya dari mana ini? Sumber dananya Pak Nur, yang pertama infak guru setiap pagi. Guru itu kan mulai Senin sampai Jumat ada kajian istiqomah. Ya, sekalian briefing, guru-guru datang pagi. Itu selalu ada kaleng infak dari Lazismu. Yang rata-rata ya tidak tentu pendapatannya Pak Nur, kadang itu dapat 30, 40, ya terendah 25 lah istilah. Itu setiap pagi Bu? Iya. Setiap pagi Bu? Setiap pagi, yang untuk guru-guru itu Senin sampai Kamis. Nah, ini kita podcast ini kan pagi Bu ya? Ini pagi, baru selesai mengikuti kajian istiqomah. Kalau hari ini Bu, dapat berapa Bu? 28.000. 28.000, wah banyak loh Bu. Kalau kita kalikan 1 bulan kan sudah kita buat rata-rata terendahnya aja 20 misalnya. 20 kali 1 bulan. 1 minggu itu kan ada 5 hari. Kita kan sampai Jumat. Iya, 20 kali 5. Berarti ada 2 kali 5 aja sudah kelihatan. 100.000 per setahun. Bulan
per iya, 12 bulan kali 12 bulan. Kali 12. Iya. Sudah kelihatan kan Pak Nur? Iya. Nah, kemudian kalau dari siswa Pak Nur, kita galang dana infaknya setiap Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat. Ya. Kalau dulu biasanya anak-anak itu kan masuk kelas-kelas Pak Nur, para takmir. Iya. Itu kalau masuk ke kelas-kelas karena takmir itu kan kadang-kadang pagi masih banyak aktivitas Pak Nur, sehingga mereka nariknya jam siang setelah istirahat sehingga dapatnya sedikit. Tapi berbeda setelah 2 kali ini Pak Nur, saya tarik pagi hari setelah apel. Jadi ya anak-anak langsung masuk sama baris mau masuk kelas, cek ketertiban sekalian, itu dapatnya alhamdulillah Pak Nur. Kalau hari Jumat mungkin kan sama Pak Ali sama guru-guru agama, saya juga kalau masuk kelas itu saya mandi saya kasih tausiah tentang kelebihan sodako. Kalau hari Jumat itu hebat Pak Nur, bisa sampai 800.000. 800.000 itu? Iya, kemarin tuh 800.000 Jumat yang kemarin. Terus yang Jumat hari Selasanya kemarin dapat 400.000. 400.000. Kalau enggak Jumat itu 400.000. Nah itu kalau kita kalikan 1 tahun sudah 1 minggu kan 2 kali Pak Nur. Nah 2 kali misalnya kita ambil yang terendah tadi ya 4 sama 8, 1 minggu berarti berapa? 1.200.000. 1.200.000 kita kalikan lagi 1 tahun. Kali. Ya 4 kali. Kali 4 kali kali 12 itu Bu ya. Yang jelas banyak sekali Bu. Alhamdulillah Pak Nur kok ya tercukupi gitu loh. Bisa ketika saya ada kapan hari kelas 7 tidak mampu, saya penuhi seragam dan lain sebagainya. Saya berupaya kalau tidak ada itu saya cicil, saya angsur. Itu Pak Nur. Jadi berbagi gitu loh Pak Nur, biar nanti kalau ada yang minta itu tidak sampai kosong. Ada anak sakit, jadi kayak intern dengan koperasi gitu, saya berusaha nego ke Buit. Saya angsur ya Buit gitu. Boleh Bu ya? Boleh, untungnya boleh sama Buit. Terus kemudian kalau Selasa Pak Nur, kita juga dimintai 1 bulan sekali, itu saya ambilkan di hari Selasa itu dapatnya berapa. Itu diminta oleh PDM untuk kebutuhan Masjid An-Nur, untuk membantu pembangunan Masjid An-Nur yang ada di SMA Muhammadiyah 2. Itu kita harus bantu Pak Nur. Jadi ketika 1 bulan sekali datang, ya saya ambilkan yang hari Selasa itu dapatnya berapa. Misalnya dapat 500 ya itu saya berikan. Saya ambil juga itu untuk membantu pembangunan masjid yang ada di An-Nur. Alhamdulillah Pak Nur. Kalau dihitung-hitung secara manusia, matematikanya misalnya koyaknya tuh kurang, tapi alhamdulillah ya cukup Pak Nur. Iya. Untuk bantu anak sakit, guru sakit dan sebagainya. Itu kan yang Jumat 800.000, yang Selasa 400.000. Ini kan dari anak-anak Bu. Itu sifatnya gimana sih Bu? Sifatnya itu wajib atau gimana Ibu? Kalau ke anak-anak saya bukan mewajibkan, cuman saya setiap di kelas, terus Pak Ali juga saya suruh kalau di kelas atau di masjid guru agama, saya suruh tausiah paling tidak untuk menyentuh anak-anak, hatinya anak-anak untuk giat bersedekah, berinfak. Tapi alhamdulillah anak-anak giat Pak Nur, semangat untuk berinfak. Berarti tidak wajib Bu? Enggak. Tapi mereka yang di-canceling Bu, yang di-canceling ini uangnya Bu ya. Ini kan kalau kita lihat itu kan ada bermacam-macam. Yang paling banyak dominan itu uang berapaan ini Bu? Kapan hari itu juga ada 50 ribuan Pak Nur. Ada 50 ribuan? Pernah ada 50 ribuan. Terus yang dominan itu ya 5.000, 10.000, 2.000. 2.000. Iya, walaupun 2.000 ini kalau terkumpul sebanyak itu ya luar biasa, banyak sekali itu Bu. Alhamdulillah Pak Nur. Kadang ada yang pakai amplop, mungkin anaknya lapor ke orang tuanya. Alhamdulillah. Jadi jumlahnya ada yang ada merahnya kalau ada amplopnya. Ada merahnya, 100.000 lah. Karena itu. Yang warna merah itu kan cuma 2, 10.000 sama 100.000. Bukan, tapi merah yang Bapak. Merah yang 100.000. Yang gambarnya tersenyum itu ya. Nah, ini yang apa namanya, yang sodako, yang infak pakai 100.000 pakai uang tersenyum, ini akan mendapatkan
pahala yang membuat beliaunya ini tersenyum juga di surga nanti. Makanya saya juga nanti pesan ke Bapak Ibu guru waktu istiqomah supaya kalau masuk kelas paling tidak diselipi lah di pelajaran itu untuk menggiatkan anak-anak bersedekah, biar enggak hanya saya dan mungkin Pak Ali dan guru-guru agama lainnya, tapi semua kita kalau kompak kan apa ya Pak Nur, istilahnya gitu, sedekah itu juga nanti bisa membawa berkahnya anak-anak, ya kan? Sedekah itu kita tahu sendiri bisa membentengi kita dari bahaya, bencana dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga mungkin memudahkan rezekinya anak-anak jadi sehat, jadi pinter. Itu kan semua kadang-kadang berkat sedekah yang tidak seberapa, tapi karena ikhlas. Karena ikhlas. Ya mungkin karena ini loh Bu, yang 2000 itu memang mungkin uang sakunya itu nggak sebanyak teman-temannya yang 10.000 itu. Bener Pak Nur. Nah 2.000 kalau misalnya uang sakunya itu 10.000, 2.000 dari 10.000 itu udah besar loh Bu. Daripada yang 5.000 tapi uangnya 100.000 uang sakunya kan begitu. Pak Nur. Saya juga bilang ke anak-anak daripada di rumah itu kadang uang receh-receh kamu sentil ke sana kemari. Iya. Buat keroan macam-macam kan Bu. Saya harap dibawa ke sekolah untuk sedekah. Kamu meskipun 1.500, tapi kalau kamu ikhlas, insya Allah penggantinya itu bisa berlipat-lipat, saya bilang gitu. Anak-anak semangat, makanya kadang ada receh-receh itu kita terima aja. Berarti bentuk syukur kita, anak-anak peduli terhadap sedekah yang ada di sekolah ini. Siswanya SMP Muhammadiyah Tigawaru ini kan 300 lebih lah Bu, 350 lah. Iya, 350-an. Taruhlah misalnya setiap anak itu 1.000 aja. Ini sudah 350.000. Pak Nur. Kalau misalnya ini misalnya Bu, misalnya dibelikan seragam Bu. Dibelikan seragam itu harganya berapa sih Bu? Misalnya yang biru putih aja kalau misalnya. Per saya enggak tahu Pak, tapi satu paket kemarin saya beli, insya Allah kalau enggak salah komplit semuanya untuk siswa baru itu 1.500.000 berapa gitu Pak Nur? 1.500.000. Iya sih. Itu untuk satu orang. Komplit juga sampai olahraga Pak. Itu sudah jadi Bu, bukan kain Bu. Bukan, tinggal pakai kan anak perempuan. Ada jilbabnya. Iya. 4 iya. Putih 2, batik, ya itu Pak Nur. Yang menyebabkan agak mahal. Kalau cowok kan agak murah, karena cowok nggak pakai jilbab. Dan ini memang program yang sangat bagus sekali Bu, karena memang di antara kita ini kan kadang-kadang ada anak ini yang semangat untuk belajar, semangat untuk sekolah, tetapi tidak punya biaya. Nah di SMP Muhammadiyah Tigawaru sekarang sudah ada wadahnya. Oh ini memang perlu bantuan dan lain sebagainya. Dan itu kita tanggung bersama-sama Bu. Ringannya kan di situ Bu. Oh iya Pak Nur. Satu lagi belum saya sampaikan. Di antaranya ada untuk anak guru. Itu juga ada dibantu. Barangkali tidak bisa bayarnya penuh atau tidak bisa sama sekali, kita juga siap membantu. Terus putra-putri dari persyarikatan, mungkin mereka bapak ibunya yang aktif di Aisyah, di Muhammadiyah, tapi tidak ada biaya untuk masuk. Kebetulan tahun ini sudah ada Pak. Sudah ada, alhamdulillah. Kami siap membantu. Yang penting ada bukti bahwa orang tuanya, mungkin ibunya aktif di Aisyah, atau orang tua ayahnya aktif di Muhammadiyah. Nanti kan ada tanda bukti dari PCM atau PCA. Yang menunjukkan bukti tertulis gitu Pak Nur. Bahwa misalnya Pak Nuryanto aktif di Muhammadiyah cabang Waru. Seperti itu loh. Ada rekom-rekom seperti itu. Dan tidak kurang mencukupi untuk menyekolahkan anaknya misalnya seperti itu. Betul Pak Nur. Wah, ini luar biasa ini. Untuk sementara ini kan ini Bu. Yang siswa itu kan Selasa dan Jumat. Kalau guru kan setiap hari. Nah ini untuk kedepannya gimana Bu? Karena mengingat program ini memang sangat bagus ya. Kalau nggak ada yang mengelola, kalau nggak ada yang mengelola, misalnya uang umat atau uang anak-anak itu dewe-dewe, nggak mungkin bisa membantu Bu. Nah ini kedepannya gimana Bu? Ini gini Pak Nur, kami kemarin sudah ketemu dengan wali murid kelas 8 ya di acara parenting. Saya berharap nanti kelas 9, tinggal kelas 9 dan kelas 7. Saya berharap bisa hadir semua dan saya bisa menyampaikan program-programnya. Saya ingin dari pihak wali murid juga ikut terlibat. Barangkali ada yang kelebihan hartanya bisa bersedekah di sini.
Nah nanti katanya Pak Nur, bagaimana program kelanjutannya ya? Saya ini kan ini awal saya, nanti saya sudah menata dengan Mbak Manda sebagai bendaranya, Mas Fian sebagai sekretarisnya. Nanti kalau sudah tertata semuanya, nah tidak harus saya terus kan Pak Nur, namanya orang kan perlu pergantian, monggo regenerasi. Nanti saya kan sudah membina Mbak Manda, Mas Fian, nah nanti terserah kepala sekolah dan mungkin pihak dari PDM, nanti kalau memang perlu ada regenerasi, monggo. Itu Pak Nur. Tetap data itu kan sudah ada. Jadi tinggal yang meneruskan kan tinggal lihat aja Pak Nur. Gitu. Mungkin yang melanjutkan nanti siapa tahu kan anak-anak muda malah lebih bagus lagi program-programnya. Saya berharap seperti itu Pak Nur. Jadi ya memang ini kan langkah awal yang sangat baik, Bu. Istilahnya orang Jawa babat alas, Pak. Babat alas. Dan ini sangat inspiratif, Bu. Jadi kalau saya melihat tayangan di TV, kemudian tayangan di YouTube, itu sebenarnya uang umat Islam itu banyak. Cuma berceceran dulu, belum ada yang mengumpulkan. Seandainya umat Islam itu satu hari 1.000 aja, seluruh Indonesia kaya, Bu. Islam itu kaya, Bu, dan bisa menyantuni. Nah, sayangnya itu kan masih tercecer, belum terkumpulkan terkoordinasi secara baik. Dan mungkin nanti untuk kedepannya ini Bu harus melebarkan sayap, karena belum banyak yang tahu kan program ini seperti ini Bu. Dan ini podcast ini sebenarnya juga untuk memberitahukan kepada pemirsa Podsesi ya, supaya apabila ada kelebihan hartanya itu bisa menyalurkan infak sedekah Bapak Ibu semuanya ke Bu Ani selaku ketua KLL di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Kan ada Bu, orang itu yang bingung untuk menyekolahkan anaknya misalnya, nggak punya biaya. Tapi ada juga orang itu yang bingung, saya ini harus berinfak kemana gitu loh. Saking banyaknya hartanya ini. Bener. Nah, Mugaru ini tempat yang tepat kayaknya. Monggo. Terima kasih Pak Nur. Dengan adanya acara podcast ini, saya tadi juga berharap pemirsa yang melihat YouTube, nanti channel YouTube yang di-share oleh Pak Nur, saya berharap para dermawan yang kelebihan hartanya bisa menyalurkan infak sodakohnya di Lazismu SMP Muhammadiyah Tigawaru. Semoga kita yang ada di sini bisa amanah Pak Nur ya, dan bisa membantu mereka-mereka yang betul-betul membutuhkan. Itu saja dari saya Pak Nur. Terima kasih Bu Ani atas kesempatannya untuk berbincang-bincang ya. Dan nanti untuk kedepannya Bu, di hari Jumat, ini kan hari Kamis Bu ya? Besok Pak Nur. Di hari Jumat kita akan menghitung secara live Bu. Menghitung secara live di sini tempatnya. Infak dari anak-anak itu dapat berapa? Dan ini nanti akan disumbangkan kemana? Seperti itu ya, supaya biar semangat Bu. Kita itu semangat berinfak terus begitu loh Bu. Jadi seperti itu pemirsa sekalian, pemirsa Podsesi, podcast seminggu sekali. Inilah podcast bersama Ketua KLL di SMP Muhammadiyah Tigawaru, Bu Ani Istikaro MPD. Semoga dapat menginspirasi dan semoga bisa menjadikan informasi yang penting bagi Anda semuanya yang kelebihan harta, bisa langsung menghubungi Bu Ani untuk menyalurkan infak sodakoh Anda semuanya. Nah, kita akan berjumpa lagi di Podsesi berikutnya bersama saya dan tentunya dengan Bu Ani. Bu Ani Pak Nur. Besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.